Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qarib. Kita telah sampai kepada fasal fi nawaqidil wudu, di dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Al-musammati, yang dinamai aidon, yang dinamai juga bi asbabil hadas, dengan sebab-sebab hadas. Walladzi yanqudu ayyubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama dari 5 perkara tadi adalah ma kharaja min ahadis sabilain, yaitu apa saja yang keluar dari salah satu 2 jalan. Nah, apa yang dimaksud dengan sabilain di sini jelaskan ai al-qubuli wad duburi. Yang dimaksud dengan sabilain adalah kubul dan dubur. Kubul ini adalah lubang depan, dubur ini adalah lubang belakang. Jadi apa saja yang keluar dari 2 jalan, apakah itu dari kubul atau daripada dubur, maka itu membatalkan wudu. Min mutawaddiin hayyin wadihin. Keluarnya sesuatu tadi itu dari orang yang berwudu, hayyin yang hidup, wadihin yang jelas alat kelaminnya. Jadi batalnya wudu tadi itu dari orang yang hidup. Kalau dari orang yang mati, maka itu tidak membatalkan wudu. Misalnya setelah seorang yang mati tadi itu dimandikan atau setelah diwudukan, kok setelah itu keluar sesuatu dari 2 lubangnya, maka itu tidak membatalkan wudunya. Mu'tadan kanal khariju, baik yang keluar itu adalah perkara yang biasa. Jadi asal kalimat mu'tadan kanal khariju itu adalah kanal khariju mu'tadan, baik yang keluar itu adalah perkara yang biasa. Kabaulin, seperti kencing, wal ghaitin, dan seperti berak. Au nadiron, atau yang keluar itu adalah perkara yang jarang. Seperti apa? Kadamin, seperti yang keluar tadi adalah darah. Wahasa, dan seperti yang keluar tadi adalah kerikil, batu kecil-kecil tadi. Batu kecil-kecil yaitu kerikil. Jadi meskipun yang keluar itu adalah sesuatu yang jarang seperti darah atau kerikil, maka itu tetap membatalkan wudu. Najisan, apakah yang keluar tadi itu adalah berupa najis? Kahadil amthilah, seperti contoh-contoh barusan ini, yaitu seperti darah, kencing atau berak. Autohiron, atau yang keluar tadi itu adalah perkara yang suci. Kadudin, seperti ulat. Ini juga tetap membatalkan wudu. Illal maniyal kharija, kecuali air mani yang keluar bihtilamin, dengan sebab mimpi, min mutawaddiin, dari orang yang berwudu, mutamakkinin, yang menetapkan maq'adahu minal ardi, yaitu pantatnya daripada bumi. Kecuali air mani yang keluar dengan sebab mimpi dari orang yang berwudu yang menetapkan pantatnya di bumi. Fala yangqut, maka tidak membatalkan wudu yang demikian itu. Jadi keluarnya air mani itu tidak membatalkan wudu. Di sini dicontohkan seperti orang yang tidur yang menetapkan pantatnya di bumi, kemudian dia mimpi basah.
kok setelah itu keluar air mani, maka keluarnya air mani tadi itu tidak membatalkan wudhu. Wal muskilu, adapun muskil ini orang yang memiliki alat kelamin dua. Seorang tadi memiliki dua alat kelamin. Innama yang taqidu wudu'uhu, hanya saja batal wudunya itu bil kharij, dengan sebab perkara yang keluar, min farjaihi, dari dua farjinya, jami'an, secara keseluruhan. Jadi kalau ada seorang yang memiliki dua alat kelamin, maka wudhunya tadi itu tidak akan menjadi batal, kecuali sesuatu yang keluar tadi itu harus dari dua farjinya secara keseluruhan. Tapi kalau yang keluar tadi itu hanya dari salah satu daripada dua farjinya saja, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian wasani, yang kedua daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu, yang kedua adalah an-naumu, tidur. Tidur yang bagaimana yang membatalkan wudhu? Tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, yaitu tidur atas selain kondisi atau keadaan orang yang menetapkan pantatnya. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebagian naskah-naskah matan itu ziyadatun, ada tambahan. Minal ardi, daripada bumi, bimak'atihi, dengan pantatnya. Maksudnya harus menetapkan pantatnya di bumi. Wal ardu, adapun perkataan bumi, itu laisat bi qaidin, itu bukanlah qaid, yaitu bukanlah ikatan atau syarat. Jadi bumi itu bukanlah syarat. Pokok seorang tadi yang tidur tadi, dia menetapkan pantatnya di mana saja, maka wudunya tidak batal. Wa kharaja bil mutamakin, dan keluar dengan perkataan bil mutamakin, itu adalah sesuatu, launama qaidan, seandainya seorang tadi itu tidur dalam kondisi duduk, ghairu mutamakin, yang tidak menetapkan pantatnya. Au nama qaiman, atau seorang tadi itu tidur dalam keadaan berdiri. Au ala qafahu, atau tidurnya tadi itu ke atas kepala bagian belakangnya, yaitu tidur dalam keadaan terlentang. Walau mutamakinan, meskipun seorang tadi itu menetapkan pantatnya. Jadi yang nomor 2 ini yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Kalau tidur dengan menetapkan pantatnya itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau seorang yang tidur, dia tidak menetapkan pantatnya ke bumi, maka itu membatalkan wudhu. Seperti orang yang tidur dalam kondisi berdiri, tidur dalam keadaan miring, tidur dalam keadaan tengkurap atau yang lainnya, itu semuanya membatalkan wudhu. Jadi pokok seorang yang tidur tadi itu tidak menetapkan pantatnya di bumi, maka wudhunya seorang tadi itu menjadi batal. Kemudian wasalithu, yang ketiga adalah zawalul akli. Yang ketiga daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Maksudnya adalah al-ghalabatu alaih, yaitu adanya sesuatu yang mengalahkan akalnya. Mengalahkan akalnya dengan sebab apa? Bisukrin, dengan sebab mabuk, au marodin, atau dengan sebab sakit, au jununin, atau sebab gila, au igmain, atau dengan sebab igma, yaitu pingsan, au ghairi dzalika, atau selain itu semua.
Jadi pokok seorang tadi itu hilang akal dengan sebab apapun, mabukkah, tidurkah, pingsankah, maka selama akalnya tadi itu menjadi hilang, maka hal tersebut bisa membatalkan wudhu. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.